investasi di lahan. Nah itu, jadi tidak perlu kerja-kerja atau bikin sendiri rata-rata. Karena kalau kita beli pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandinata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam wong tani transmigrasi bres. Baik sahabat, di video kali ini Pandinata berada di UPT Sepunggur ya, angkatan tahun 2017, yang tepatnya di jalur 4 atau di jalur perantau nekat ya. Di sini Pandinata mengabarkan dari lahan Mas Hendri, petani rantau asal Malang, Jawa Timur, kawan-kawan. Nah, dan di sini di depan rumah Mas Hendrik ini sudah mulai dikasih bersih, tapi tidak bisa bersih sekali karena di sini ada tanamannya punya Mbah Tris ya, Mbah Tris yang menggarap di lahan pekarangan atau rumahnya yang ditumbangi sama Mas Hendri, kawan-kawan. Jadi nggak bisa bersih sekali di depan rumah sini, yang artinya masih ada tanaman, yaitu tanaman apa nanti kita bisa sebutkan atau bisa saksikan bahwa bahwasanya ada tanaman seperti ini, kawan-kawan. Langsung saja kita menuju kebun Mas Hendri dan kita akan meniliki perkembangan demi perkembangan dan pertumbuhan demi pertumbuhan dari kebun Mas Hendri, kawan-kawan. Nah, di sini memang sudah ada tanaman seperti ini, kawan-kawan. Jadi Mas Hendri sudah mulai mengresiki atau dikasih bersih ya, tapi tidak berani dicabutnya nih, kawan-kawan, karena ini sudah ada yang tanam duluan di sini, kawan-kawan. Jadi Mas Hendri berupaya untuk yang daerah sini, kawan-kawan. Nah, daerah sini sampai sini, kawan-kawan. Nah, ini sudah jalan, kawan-kawan. Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, masih di seputar pedesaan, pertanian, transmigrasi, dan pembangunan, kawan-kawan. Baik sahabat, kita langsung lanjut saja ke kebun Mas Hendri ya, di belakang, yang katanya sudah tinggi-tinggi kemarin daun bawangnya. Ini di sini saya seperti biasa ya melewati di bawah pohon sirsak di dinding. Cicak-cicak di dinding, kawan. Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, dan seperti inilah perkembangan demi perkembangan di kebun Mas Hendrik ya. Ini sebetulnya sudah mecah atau beranak ya. Di kebun Mas Hendrik ini bawang pres sudah mulai tinggi-tinggi dan besar-besar, kawan. Nanti kita bisa sebelkan lagi yang sebelah sana, kawan-kawan. Nah, kemudian Mas Hendrik tetap berupaya melebarkan atau meluaskan ya lahannya dengan cara dibabat dan dibakar, kawan-kawan. Itu sudah dibabat sebagian daerah sana, dan sebelah sini sudah mulai dibakar lagi, kawan-kawan. Nah, kemudian di sini pertumbuhan daun bawang di sini sudah alhamdulillah sangat bagus, kawan-kawan. Sangat-sangat bagus. Nah, kemudian di sini ada tanaman ciplukan ya. Ini kalau di tempat panjenengan namanya apa, kawan-kawan? Ini buahnya manis tapi ada pahit-pahitnya gitu, kawan. Ini kalau kata teman saya, ini obat. Kalau direbus dan direbus akarnya atau apanya toh, kalau nggak salah itu untuk obat apa ya, asam urat kah kalau nggak salah. Kalau barangkali sahabat Pandinata ada yang tahu, mohon komenkan. Masalahnya ini juga jamu juga, kawan-kawan. Ini pohon jamu kalau nggak salah. Ini anak kecil juga suka, orang kawak-kawak juga suka kalau di sini karena manis memang buahnya. Tapi pohonnya aku pernah minum juga, direbus tuh pahitnya minta ampun. Itu untuk jamu juga, kawan-kawan. Nah, kemudian yang di sini ini kemarin Mas Hendrik sempat ngobrol-ngobrol dengan saya. Mas, bawang berikut tuh sudah tinggi-tinggi, kalau dijual gimana?
aku saranin kalau memang sudah bisa dijual, jual aja dulu karena ini sudah besar-besar. Dan seperti panjenengan pirsani ya, di sini sudah betul-betul besar. Dan tanaman yang pertama itu sebagian sudah menjadi bibit juga kawan-kawan. Kemudian di sini yang kemarin pernah saya ngobrol dengan Mas Hendrik, ini kan harga sedang lumayan mahal, yang artinya bisalah buat kebutuhan. Untuk ini 3 gelut sampai sana yang sebelah sana, ini sebetulnya kalau kita ambil kita panen 10 kilo misalkan, ini belum ada bekasnya kan kawan. Kalau 10 kilo tok, bahkan ini satu gulut ini bisa sampai 20 kilo kalau kita cabut semua, padahal bibit kemarin kan 10 kilo tok. Ini kalkulasinya kawan-kawan. Nah, mungkin Mas Hendrik ini bisa dicabut dipanen untuk kebutuhan Mas Hendrik dulu, dan sebagian ditenggarkan untuk ditanam kembali seperti ditanam di lahan yang sudah dibersihkan ini kawan-kawan, atau di sebelah sana yang belum ditanamnya kawan-kawan. Nah, kemudian di belakang ini Mas Hendrik pelan-pelan sambil kerja di tempat Pak D Fahroji yang kapan hari itu, di sini juga sambil membabat di belakang tanaman bawang pre, mungkin untuk dikembangkan di belakang sini. Ini sambil dibakarnya sudah kawan-kawan. Jadi yang artinya sudah luas kawan-kawan di sini. Di sini sudah luas dengan cara Mas Hendrik pelan-pelan tapi pasti kawan-kawan. Di sini sangat bagus sekali pertumbuhannya. Bawang prenya pun besar-besar juga. Nah, dan di sini sangat subur sekali kawan-kawan. Nah, di sini seperti panjenengan pirsani ya, bawang pre sebetulnya sudah tinggi-tinggi baunya Mas Hendri. Cuman karena di sini memang lagi musim kemarau, terus terang aja ini musim kemarau. Tadi sempat hujan kawan-kawan, panas tengah hari, panas full, sekitar jam 2 hujan, dan sekarang sudah tidak hujan dan panasnya minta ampun lagi kawan-kawan. Ini sudah di level yang keberapa ini kawan-kawan panasnya. Ini seperti sudah masuk kemarau kawan-kawan. Jadi untuk pertumbuhan tanaman ini harus kita merawatnya dengan ekstra kawan-kawan. Sambil menanam, sambil merawat juga, sambil mengolah lahan di belakang sini Mas Hendriknya. Dan baik sahabat, Mas Hendriknya sedang sholat kawan-kawan. Jadi kita keliling ke kebun dulu kawan-kawan, karena masih panas sekali. Nanti kita bisa menjumpai Mas Hendriknya di kebunnya ya, ininya dengan kegiatan-kegiatan Mas Hendri yang semakin hari semakin luas, atau semakin hari semakin bertambah, begitu kawan-kawan. Baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, setelah kita tadi mengaprak-aprak kebunnya Mas Hendrik ya, atau melihat pertumbuhan daun bawang, dan alhamdulillah daun bawangnya sudah saatnya panen sebetulnya setelah umur kurang lebih sekitar 4 minggu, hampir memasuki panen ya. Tapi sebetulnya sudah saatnya panen karena tanah pertama untuk pertumbuhan daun bawangnya sangat subur sekali. Dan di sini masih di rumah karena panasnya minta ampun tuh, poyuh jan. Mengap-mengap. Panas di Kalimantan tidak sepanas hatiku kawan. Panas tapi ora iso dicempal begitu kawan-kawan. Nah, dan langsung alhamdulillah di sini ada Pak Duta. Pak Duta Raharso udah dari kebun Pak Duta. Iya. Dari kebun singgah di tempatnya Mas Hendri karena lagi
ya itu tadi memang panas sekali. Ngiup dulu begitu kawan-kawan, atau singgah kalau Singgah. bahasa sini begitu kan kawan. Dan Silaturahmi. silaturahmi, dan Mas Hendrik sedang leren juga atau sedang ngasuh juga. Mas Hendrik Mas Hendrik mengap-mengap habis dari Terbas tadi ya. Saya kesini siang-siang. Mas Hendrik sudah istirahat, langsung saya masuk ke kebunnya, yang artinya mengabrak-abrak kebunnya, dan alhamdulillah Mas Hendrik sudah naik mandi dan sholat karena nggak kuat anunya, panas banget panas banget. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu lah artinya, karena di Kalimantan ini kalau sudah masuk kemarau, wah pokoknya apa namanya, bergerak sedikit wah keringatnya sudah keluar semua, apalagi bergerak banyak. biasanya sih nunggu agak sampai sampai malam saya. Iya, sampai agak malam. agak sore sedikit sampai agak malam begitu Mas Hendrik ya. Karena waktu paling adem ya di daerah situ itu mau malam dan malam sedikit. Pagi dingin banget. Iya, ini kan sudah mulai kemarau, sudah masuk kemarau Pak Duta nggih? Sudah masuk. Sudah mulai masuk Ya, kemarau. tapi kalau di Kalimantan apa itu tidak bisa ditentukan. Ya tadi buktinya Ya. hujan juga. Ya, biar makanya kemarau, seperti kadang- itu. Ya begitu. Kemarau di Kalimantan itu tidak seperti di Jawa, 1 bulan 2 bulan los itu tidak. 6 bulan Pak. 6 bulan sampai 6 bulan. Kadang Kalau di 1 minggu, Kalimantan 2 kali. walaupun kemarau-kemarau 2 minggu pas 2 minggu sekali pasti ada hujan. Itu udah lama banget loh kalau 2 minggu. Itu bisa tandon air, profil air habis ya Pak Duta ya. Iya betul. Sudah habis kalau di sini. Karena khususnya di daerah pasang surut seperti ini dan khususnya di pemukiman baru ini kan belum ada PDAM masuk. Jadi kalau tidak tertolong dengan air hujan ya gimana lagi, KO kita. Tapi alhamdulillah di sini untuk air tidak kekurangan Mas Hendri, alhamdulillah. Seperti air di cuaca seperti ini kan airnya memang banyak yang asin Pak Dutangge. Kalau pas kemarau air dari sungai itu asin, yang artinya air dari laut Pak Duta ya. Air dekat sama laut. Dekat sama laut. 100 km. Makanya di daerah sini itu tandon air itu sebetulnya sangat-sangat penting di kala waktu musim hujan. Kita harus tampung air untuk kebutuhan kayak kita minum, masak lah, khususnya untuk masak. Kalau untuk kita minum walaupun agak terbilang agak sedikit mahal ya air dari galon, tapi alhamdulillah ada yang menyediakan itu dari warung khususnya begitu, kayak air galon gitu kan, Isi ulang. air isi ulang itu ada yang menyediakan di sini. Tapi ya mahal. Tapi ya makanya pun ya pakai air hujan itu kan. Tapi sama pakai air hujan. Tapi ngomong-ngomong itu daun bawang itu sudah saatnya panen kata Mas Hendri. Mau dipanen atau gimana Mas Hendri, rencana Mas Hendri? Pengennya sih ditanam lagi. Pengennya dibikin bibit. Pengennya sih gitu. Nanti kalau dipanen bibitnya gimana gitu. Sedangkan gulutan ada kosong. Gulutan masih berapa? Masih 5 gitu. Nah, jadi Mas Hendrik masih Ya paling solusinya itu. bimbang kawan-kawan. Seperti saya punya Antara kemungkinan untuk itu saya tengkarkan dulu. antara Sementara dipanen atau bikin bibit. Tanam cabai, nanti kalau itu waktunya bisa ditanam, baru saya tanam. Itu saya tengkarkan lah. Paling ya untuk kebutuhan hari-hari paling ya sambil kerja dulu lah. Itu setidaknya nanti kalau sudah full bang pre, otomatis kan seperti saya sendiri kan sudah bisa konsentrasi di lahan. Nah itu, jadi tidak perlu kerja-kerja tempat orang lagi. Kalau seandainya seperempat hektar aja kan kita sudah Itu sudah produktif. sudah muter kan. Sudah muter. Ya, sudah bisa berputar.
nanti sama yang seperempat bisa tanam apa, serai kah atau timun kah atau apa yang bisa ditanam. Nah itu. Nah, jadi untuk Mas Hendrik ini masih bimbang antara dipanen atau dibikin bibit. Kalau dibikin bibit, yang jelas masih menunggu lagi sambil bikin gulutan, sambil menengkarkan lagi. Tapi di sisi lain ada kebutuhan. Biasanya itu yang kebutuhan itu yang kebutuhan kadang agak mendesak. Kita pun tidak seharusnya apa itu di lahan terus. Nanti kita kebutuhan kita hari-hari itu seperti saya juga. Saya mau konsentrasi di lahan, tapi ya saya ini kan ada ekor juga. Jadi perlu saya kerja juga, kerja tempat orang. Betul lah. Kemudian untuk Mas Hendrik pada intinya pengen bikin bibit lagi, begitu Mas Hendrik ya? Iya, pengen bikin bibit lagi. Pengen menengkarkan bibit lagi begitu. Karena Mas Hendrik ragu apabila nanti dijual, Mas Hendrik mau bikin gulutan lagi, bingung bibitnya. Seperti itu kan. Karena ya di sini kan apa ya, semuanya bikin bibit sendiri. Rata-rata bikin bibit. Mau dibeli pun kayaknya Enggak mau. Iya, memang betul. Karena ya seperti itu Mas Hendrik, di sini untuk bibit bawang pre. Untuk bibit bawang pre memang di sini harus menggunakan atau bikin sendiri rata-rata. Karena kalau kita beli pakai metode seperti sayur-sayuran yang lain, yang artinya pakai kampet, di sini tidak ada. Walaupun ada, cuman untuk cara apa namanya, penyemaiannya kan belum begitu paham. Apalagi kan gitu. Kadang kalau yang biji itu kan itu bukan bawang pre, tapi loncang. Iya, loncang sama bawang pre itu beda. Kalau bawang pre kan pendek, agak pendek. Ya, agak terus yang pendek. di bawahnya itu tidak keluar seperti umbinya itu. Itu rata begini. Iya. Itu baru bawang pre. Lebih enak daripada loncang. Itu harumnya juga harum. Betul. Kalau loncang kan terlalu menyengat sekali. Iya. Itu. Tapi kalau bawang pre kan memang di sini sudah ada yang pakai semaian, cuman nggak bisa Mas Hendri. Pakai semaian biji. Apalagi memerlukan ketelitian. Jadi memerlukan waktu yang lama. Segini. Nah, habis itu diambil, pindah, dekatkan segini. Nanti sudah agak besar sedikit, segini, baru pindah, tengkarkan lagi. Baru bisa 3 kali. Apa itu? Pemindahan baru bisa panen. Sebab saya pernah ya Pak Dota ya kemarin ya. Waktu itu tapi itu yang itu kira loncang lah. Loncang. Sebab ada umbinya. Tapi mau dibuat seperti bawang pre itu biasanya saya generasikan sampai 4 kali. Seperti itu. 4 kali baru itu bisa rata. Itu. Jadi tingginya tidak seberapa tinggi seperti loncang. Gitu. Tapi sempat nyemai juga Pak Duta ya? Ya sempat nyemai. Waktu itu selama 1 bulan lembut-lembut seperti rambut itulah. Nah itu baru dipisah. Sebab saya bikin kotak saja begini, saya tutup, pokoknya saya sebar saja gitu. Jadi ambil, pindah, gitu. Mau dipindah. Memang agak rumit lah. Memang prosesnya agak lumayan. Agak rumit. Agak repot juga. Itu. Apalagi perlu tanah yang memang betul-betul bisa untuk itu. Yang ditaburkan kadang itu jangkrik juga kadang merusak juga itu. Merusak itu bisa dihama juga Pak Duta nggih. Iya. Nah, jadi Pak Duta dulu pernah nyemai dan alhamdulillah kemarin dari sahabat Pandinata
pernah tanya juga untuk versi penyemaian bawang pre itu nanti akan insya Allah ya dari kita dan Bang Madrim nanti mungkin akan dipandu untuk penyemaian bibit bawang pre Pak Duta. Mudah-mudahan nanti bisa jadi dan bisa kita kembangkan bersama petani-petani di khususnya di Sepunggur begitu kawan-kawan. Amin. Semoga saja berhasil. Semoga aja berhasil. Hujan ora tempias. Begitulah dan Mas Hendrik repot-repot saja. Ngopi bolo. Sudah dibikin kopi. Bang Madrim dulu. Halo. Pengen apa? Ada salah satu petani kita yang dari 2016 vokalis Rewa-Rewo kita dari kepala desa Rewa-Rewo yang sudah tidak asing lagi. Siapa dia? Yuk kita tampilnya lagu selanjutkan. Dan baik sahabat pendengar, mungkin bincang-bincang dengan Mas Hendri dengan Pak Duta mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin di episode lain kali kita bisa mengabarkan lagi dari para petani-petani khususnya yang ada di UPT Sepunggur tepatnya. Begitu kawan-kawan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.